Oke, sedikit aja ya. Jadi kita yang harus meningkatkan kualitas batin kita ya. Artinya kita punya tanggung jawab moral. Ya, sering Bante bilang kita sebagai Buddhis ya punya tanggung jawab moral untuk meningkat supaya kita bisa menghiasi sasana. Ya, jangan kita yang menodai sasana. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalau di berbagai kesempatan Bante selalu bilang juga jangan cuma sekedar ritual seremonial atau cuma sekedar rutinitas, tapi kita harus bisa betul-betul menghayati, menjiwai, dan juga ya pelaksanaan damanya itu pakai hati. Nah, ini Bante pakai gaya bahasa yang simple ya. Ya, dalam artian begini, jangan karena kita terkonsep oleh kemelekatan. Ini kan Buddhis identik dengan kemelekatan nih. Kalau ngelakuin apa-apa tuh jangan melekat. Nah, terus kalau kita bicara menjiwai, menghayati itu kesannya akan melekat. Ini yang harus dipisahkan ya. Melekat itu hal yang negatif. Tapi kalau kita praktek dhamma dengan penghayatan, dengan penjiwaan atau pakai hati, itu artinya praktek dhamma kita tulus. Ketulusan kita untuk praktek dhamma, penghayatan kita untuk praktek dhamma itu sendiri. Nah, yang sesuai, yang sinkron dengan tujuan dhamma itu sendiri. Nah, itu ketulusannya. Tanpa mengharap apa-apa, tanpa harus begini, begitu. Nah, itulah tanpa pamrih. Nah, ketulusan praktek dhamma, terus juga penghayatan praktek dhamma itu bentuk keyakinan kita. Sada terhadap perbuatan yang kita lakukan atau dhamma yang kita praktekkan. Dengan yakin kita nggak mengharap apa-apa, karena apa yang kita lakukan ini pasti berbuah, pasti ada manfaatnya. Itu bentuk ketulusan. Jangan saya berbuat baik, ya semoga kebajikan ini begini, ya kan? Semoga ini begini kebajikannya. Nah, itu bentuk pamrih, bukan tulus gitu. Tapi kalau tulus, Anda lakukan saja. Makanya di sini kita emphasize-nya adalah kualitas perbuatan baik itu sendiri. Dengan itu kita akan tulus. Nah, ini akan sejalan. Kalau kita ngerti kebaikan yang kita lakukan, ini akan merubah. Karena kualitasnya kita jaga, kualitas kebaikannya itu sendiri. Ya enggak? Nah, kalau misalnya secara simpel berdana, akibatnya pasti jadi kaya, terlahir di alam dewa. Kalau hasilnya akibat dari karma baik itu dilakukan, pasti. Jadi nggak perlu diharap lagi. Orang juga akan nilai Anda sebagai orang baik kalau Anda berbuat baik, misalnya berdana. Dan itu nggak perlu diminta, itu hanya efek samping. Tapi bagaimana kita melakukan kebaikan itu dengan baik? Nah, sekali lagi, jaga kualitasnya. Kualitas kebaikannya, jaga ketulusan kita. Jaga adanya dengan menghayati kebaikan itu sendiri. Tanpa mengharap, dengan begitu kita akan dapat yang terbaik. Istilahnya istilah simpelnya yang kemarin mungkin Anda sudah dengar, kalau kita mau beli beras, Anda beli berasnya kan, nggak mengharapkan kantongnya, gitu kan. Anda beli beras, Anda dapat kantong. Ya enggak, udah satu paket. Tapi yang Anda bilang, berasnya yang paling bagus ya. Kalau berasnya paling bagus, pasti packagingnya juga bagus. Nggak mungkin berasnya mahal, ya kantongnya jelek. Ya ini kan brand image-nya jelek jadinya kan. Nah itu, beras yang mahal, kualitas baik, pasti dibungkus juga dengan bungkusan yang baik. Packagingnya juga premium. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita menjaga kualitas kebaikan kita. Ketulusan, jalannya keyakinan, itu dijalankan supaya kualitas itu akan berefek pada perubahan sikap kita. Nah, kita melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, di situ. Nah, itu dengan begitu kita akan ngerti bahwa berbuat baik seperti ini. Jadi berbuat baik bukan cuma sekadar ritual,
bukan cuma sekedar seremonial atau bukan cuma sekedar rutinitas saja. Dengan begitu, Anda nggak akan dapat manfaatnya kalau cuma sekedar itu. Nggak dapat esensinya, nggak ada perubahan. Tapi kalau Anda kualitasnya yang Anda emphasize, misalnya ketulusan, keyakinan, kerelaan, pelepasan, Anda akan mendapatkan sesuatu lebih baik pastinya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, rasanya dari Bante cukup ya untuk hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat dan juga menginspirasi Anda semua untuk bisa praktek Dhamma lebih baik lagi. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita pelimpahan jasa. Oke. Idame punyang asawa kayang wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanang bajemi tesabe me samang punya bagang labantu sadu sadu sadu. Oke, bisa sedikit Bante tambahin, ada tercetus. Jadi ketika kita sering melakukan kebaikan dengan baik atau dengan kualitas baik, maka lama-lama hiri otapa kita akan terbentuk dengan secara alami. Hiri itu malu berbuat jahat. Artinya malu ketika kita melakukan kesalahan walaupun kecil, itu bentuk hiri. Nah itu. Jadi, di sini kata jahatnya ini bukan dalam artian yang kasar sebenarnya. Sekali lagi, pikiran jahat, ucapan nggak baik dan juga perbuatan yang nggak baik itu termasuk jahat, papa. Nah, sampai kita memunculkan rasa malu kita untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita melakukan hal tersebut gitu, atau sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus punya malu untuk itu, ya, hiri dan otapa. Otapanya itu takut akibatnya. Ya kan, makanya dibilang jangan melakukan kesalahan walaupun kecil yang dapat dihina, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Itu maksudnya. Hiro otapa itu yang kita munculkan. Nah, untuk bisa memunculkan itu ya terus banyak berbuat baik dengan kualitas yang baik. Yaitu memunculkan sendiri hiro otapa kita. Oke. Sadu, sadu, sadu.